الذين أوتوا العلم. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian online MTTG Regional 1, sebentar lagi akan segera kita mulai kajian online MTTG Regional 1 hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang karena rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir pada kajian online MTTG Telkom Regional 1 dalam rangka menegakkan kembali semangat dakwah sekaligus mempererat kembali dakwah Islamiyah di antara kita. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini tema kajian kita adalah 5 tanda kebahagiaan dan kesuksesan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak EVP Telkom Regional 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk para peserta, para jamaah kajian online MTTG yang ingin memberikan pertanyaan selama berlangsungnya kajian online ini bisa memberikan pertanyaan lewat kolom komentar Zoom meeting ini. Baiklah, langsung saja. Tema kajian online kita pada hari ini 5 tanda kebahagiaan dan kesuksesan yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Zakir MA. Kepada Ustadz Zakir, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Arti ayat secara umum bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beberapa derajat kemuliaan kepada 3 golongan manusia. Yang pertama, derajat itu diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah memiliki kehidupan spiritualitas dan religiusitas yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, Allah berikan beberapa derajat kemuliaan itu adalah juga kepada orang yang sudah diberikan Allah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu anugerah dan pencerahan yang Allah berikan kepada hambanya. Yang ketiga, derajat kemuliaan itu diberikan Allah juga kepada mereka orang-orang yang selalu berkarya, mereka yang berkreativitas, mereka yang bekerja, mereka yang selalu mengabdi dalam kehidupannya. Nah, itulah orang-orang yang akan diberikan Allah derajat kemuliaan yang termasuk di dalamnya kebahagiaan, kesuksesan, bahkan kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupannya.
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu jamaah kajian online Majelis Ta'lim Telkom Group Regional 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh tim pada saat ini. Kami berada di Masjid Baitur Rahman bersama Pak Satria juga sebagai ketua dakwah di Sumatera Utara. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah karunia nikmah yang tak ternilai. Nikmat iman, nikmat ilmu, apalagi nikmat kesehatan. Walaupun kita masih di tengah pandemi pada saat ini, tapi sesungguhnya semua itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengabdi. Pertama tentu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentu kita tetap semangat untuk mengabdi pada perusahaan untuk kita kembali melaksanakan kinerja yang terbaik, karena kita selalu menyadari bahwa kerja adalah ibadah. Dan ibadah itu menjelma dalam bentuk kerja, sehingga walaupun saat ini mau tidak mau, siap atau tidak siap, memang kita harus menggunakan media online. Baik dalam dunia kerja, termasuk juga dalam dunia pendidikan, sehingga para ahli teknokrat menyebutkan hari ini kita sedang berada pada kondisi cyber education. Cyber education ini semua sudah menggunakan media-media online sebagai tuntutan zaman yang kita tidak bisa tentu tertinggal dalam kondisi hari ini. Tidak kecuali adalah kegiatan dakwah yang selalu secara intensif dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Telkom Group Regional 1 bahkan di seluruh Indonesia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kezaliman menuju alam yang penuh dengan nur cahaya kebenaran. Semoga kita semua adalah umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Majelis Ta'lim Telkom Group yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah pukul 1:10 kita sudah mulai. Yang hadir juga mudah-mudahan sudah banyak. Ini sudah 100 orang dikurangi 270 lah. Dikurangi 65 orang, udah banyak. Lebih dari 2 sudah banyak itu Pak Satria ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bertambah partisipan kita yang mengikuti kajian online pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, keluarga besar Telkom Group yang saya hormati. Kajian kita bersama saya hari ini bicara tentang konsep bahagia dan konsep syukur, konsep bahagia dan konsep sukses. Tentu pendekatan kita sesuai dengan bidang saya, yaitu pendekatan kajian spiritualitas, tasawuf. Apa sebenarnya identitas yang harus kita miliki sebagai indikasi orang-orang yang bahagia dan orang yang sukses. Dua istilah itu sebenarnya berbeda. Ada sukses, ada bahagia. Ada orang-orang sukses, tapi mungkin tidak bahagia. Tetapi insya Allah ya, orang-orang bahagia itu mudah-mudahan sukses. Dan tentu kita tidak ingin memilih tidak sukses dan tidak bahagia. Ini bukan pilihan. Insya Allah Bapak Ibu keluarga besar Telkom Group, doa saya adalah orang-orang bahagia dan orang-orang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita lihat secara lebih mendalam. Apa itu bahagia
dan apa itu sukses. Kita selalu berdoa dalam setiap untayan doa. Dan ini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Doa ini sudah kita hafal dari sejak kita mungkin di SD atau di madrasah ibtidai. Karena doa itu berulang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Secara maknawi memang ayat ini adalah sebuah permohonan yang banyak dibaca Nabi Muhammad SAW supaya diberikan Allah hasanah itu di dunia dan di akhirat. Jadi makna hasanah itu luas. Dia bisa dimaknai kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, bahkan kedamaian dan keberkahan. Nah, apa sebenarnya indikasi ya bahwa orang itu sukses, orang itu bahagia? Kalau bahagia itu adalah sesuatu yang sebenarnya abstrak. Dia tidak bisa kita lihat. Karena kebahagiaan itu biasanya dirasakan. Dan memang banyak unsur yang bisa menimbulkan rasa bahagia. Para ahli spiritual misalnya menyebutkan physical happiness. Fisik yang cantik, fisik yang sehat, fisik yang kuat, itu juga membahagiakan. Karena kalau fisik kita sudah lemah, bersarang penyakit, tentu itu mengurangi rasa bahagia. Tapi kalau tubuh kita sehat, kemudian tidak ada penyakit, itu membahagiakan. Maka ada istilah para ahli spiritual itu physical happiness. Orang yang gagah, orang yang tampan, cantik, dia juga bahagia. Apalagi kalau cantiknya juga dibarengi dengan inner beauty, kecantikan yang ada di dalam. Kemudian emosional happiness. Emosional juga bisa membahagiakan. Misalnya ya rasa ya, ada rasa sayang, rasa rindu, rasa cinta, rasa cemburu, rasa malu. Nah, itu sebenarnya membahagiakan. Kalau orang masih memiliki rasa, emosionalnya masih bergelora. Maka orang yang sudah mati rasa, sebenarnya dia tidak bahagia lagi. Nah, kemudian puncak bahagia itu adalah sebenarnya spiritual happiness. Ketika seseorang itu menjadi orang yang spiritualis, orangnya baik, ya orangnya bisa taat, kemudian kepada siapa saja dia berbuat kebaikan, dia tidak punya musuh di mana-mana. Itu juga disebut dengan spiritual happiness. Karena spiritualitas mengajarkan orang menjadi orang baik-baik. Sedangkan religiusitas mengajarkan orang menjadi taat. Nah, jadi dua-duanya itu harus ada dan itu rasa sebenarnya. Maka disebut spiritual happiness. Itu juga kebahagiaan. Jadi sesuatu yang sebenarnya abstrak. Sedangkan kesuksesan itu sesuatu yang biasanya bisa dilihat. Misalnya kita berkata, wah teman kita udah sukses itu, sekarang dia sudah menjadi direktur. Nah, itu bisa dilihat ruang kantornya, SK-nya, itu kesuksesan. Wah teman kita udah sukses ini, sekarang sudah punya kebun sawit 2.000 hektar. Nah kelihatan tuh kebun sawitnya. Wah teman kita udah sukses nih, sekarang dia sudah punya rental mobil sampai 200 mobil. Nah itu kan kelihatan bentuk bendanya. Maka kesuksesan biasanya diukur dengan materi. Tapi kebahagiaan itu sesuatu yang berada di dalam jiwa manusia. Maka Nabi katakan kebahagiaan itu di sini. Sakitnya itu pun di sini, katanya begitu ya. Jadi abstrak. Tetapi dua-dua ini harus kita raih. Kita ingin jadi orang bahagia plus orang sukses. Makanya maaf ini Bapak Ibu Telkom Group, tidak salah juga kalau orang berkata bahwa orang-orang yang berurusan dengan KPK itu orang sukses.
Mereka sukses itu. Kepala daerah, wakil rakyat, pengusaha, penyelenggara negara, mungkin dia ada yang di situ jaksa, hakim, ya macam-macam, sukses. Tapi karena mereka berurusan dengan hukum karena berbuat kesalahan, tentu tidak membuat mereka bahagia lagi. Bagaimana bahagia kalau dia sudah harus meninggalkan segala rutinitasnya, dia harus berpisah dengan keluarganya, kan tidak bahagia lagi. Nah, kita ingin sebenarnya dalam perspektif kajian kita hari ini adalah bagaimana kita bahagia dan sukses yang sejati, yang Allah ridho dengan kebahagiaan dan kesuksesan kita. Dan kesuksesan dan kebahagiaan itu juga akan berlanjut. Tidak saja sebatas kehidupan dunia yang fana ini, tapi nanti kita rasakan pasca kehidupan duniawi, pasca kematian kita. Jadi kita juga bahagia dan sukses ini tidak saja di dunia tapi sampai di akhirat. Maka doa Nabi itu kan wa fil akhirati hasanah. Jadi jangka panjang. Walaupun hari ini maaf banyak orang instan demi ingin mencapai kesuksesan, ya instan akhirnya orang bisa menghalalkan segala cara. Ya orang melakukan kecurangan itu salah. Apalagi kalau kita terjebak pada paradigma materialistik, hedonisme. Nah ini celaka, akan membuat kita tidak akan bahagia dan tidak sukses pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Telkom Group Regional 1 yang saya hormati. Ada satu tulisan menarik dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ulama besar ini, dalam kitab Al-Fawaid. Nah, saya sudah siapkan materi kecil ini kepada Pak Satria, baik dalam bentuk flyer, dalam bentuk tulisan, bahkan dalam bentuk video. Bahkan sudah bisa dilihat di YouTube. Nanti Pak Satria bisa share ya kepada komunitas MT Majelis Taklim Telkom Group Regional 1. Hanya saja jangan lupa setelah lihat, like and subscribe juga tentunya ya. Ini pesan sponsor kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Ada 5 indikasi. Nah kita berangkat dari indikasi lah. Jadi kalau yang 5 ini sudah ada, ya sebenarnya kita sudah dianggap bahagia dan sukses. Walaupun cuma 5, tapi saya pikir sebuah jihad yang besar ini untuk mendapatkannya dan mampu mengimplementasikannya, ini yang tidak mudah. Tapi mudah-mudahan keluarga besar Telkom Group insya Allah bisa nanti mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang bahagia dan sukses itu, inna min alamatis sa'adah wal fallah, itu dalam teks Arabnya ya, annal abda, nomor 1, kullama zida fi ilmihi, zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Ini yang nomor 1. Jadi orang bahagia, orang sukses itu adalah orang yang berilmu. Nah, maka kalau kita hidup ini berilmu, memiliki wawasan pengetahuan, baik itu sains, knowledge, apalagi ilmu-ilmu akhirat, sebenarnya kita sudah bahagia. Kita sudah termasuk kaum profesional. Nah, makanya long life learning. Jadi sebenarnya sepanjang hidup kita adalah proses pembelajaran. Kita jangan pernah berhenti belajar. Bahkan maaf, bukankah di saat seseorang akan menghadapi kematiannya, dia juga harus mengalami fase talqin. Talqin itu kan diajarkan gitu, dituntun. Karena sudah banyak sekali perubahan secara biologis, secara ruhani orang-orang yang dalam keadaan mendekati kematian. Sehingga untuk mengucapkan kalimat syahadat saja, dia perlu diajari, dituntun, itu yang namanya talqin. Jadi sampai orang mau meninggal dunia pun, yang namanya proses pembelajaran tidak pernah berakhir. Hanya orang bodoh yang merasa dirinya sudah pintar. Tapi orang berilmu, dia akan merasa haus. Seperti meminum air laut,
semakin dirasa, semakin haus rasanya. Ilmu itu tidak akan pernah selesai. Maka bahagialah orang yang berilmu, yang terus menjadikan dirinya mencari ilmu-ilmu itu dengan bidang yang dia tekuni. Ya, sebagai seorang ahli IT, dia perdalam IT-nya. Orang yang ahli finansial, dia memperdalam ilmu finansialnya. Orang yang ahli administrasi, tentu dia memperdalam ilmu administrasinya. Apapun keahlian itu, dia harus jadi orang profesional. Nah, masyarakat Telkom Indonesia ini insya Allah masyarakat yang profesional. Orang yang berilmu atau kaum profesional itu 3 tandanya. Pertama, orang profesional itu berilmu. Yang kedua, berpengalaman. Jadi implementasi ilmunya diaplikasikan dalam bentuk pengalaman kerja. Nah, sehingga ilmu-ilmu itu diterapkan. Jadi sekarang perlu ilmu terapan. Jadi ilmu itu bukan teoritis saja, tapi diterapkan di perusahaan, di job description masing-masing, sehingga dia membuahkan sesuatu hasil yang maksimal. Nah, itu dia orang profesional, berilmu, berpengalaman, dan ketiga, memiliki kearifan. Jadi kearifan ini orangnya bijaksana, dan di situ dimensinya adalah batin, hati. Jadi orang berilmu itu juga harus mendengarkan suara hati, sehingga dia tidak sombong, dia tidak merasa paling pintar, tidak membodoh-bodohin orang. Itulah orang yang arif, dia penuh kebijaksanaan, arif, dia mendengarkan bisikan-bisikan hatinya. Dalam kitab Al-Fawaid dikatakan, indikasi pertama itu, bahwa orang yang berilmu itu sejatinya, kullama zida fi ilmihi, setiap kali bertambah ilmunya, zida fi tawadu'ihi, bertambah-tambah pula tawadu'nya, rendah hatinya kepada Allah, kepada manusia. Nah, itu orang sukses dan bahagia. Wa rahmatihi, dan bertambah pula rasa belas kasih sayangnya, saling menghormati, saling menghargai kepada sesama, dan saling menyayangi, bahkan saling membantu dan saling membela dalam dunia kerja, dalam kehidupan sosialnya. Itulah orang yang berilmu, yang bahagia dan sukses. Jadi artinya ada teori kontradiktif. Ya, orang yang tidak berilmu, ya mungkin ya. Ada juga orang katanya nggak sekolah bisa sukses, mungkin. Itu tidak teori umum. Itu mungkin teori-teori konspirasi yang dianggap tidak ada gitu. Karena yang sesuatu yang jarang itu kan dianggap tidak ada. Umumnya orang-orang berilmu itu bahagia. Dia mendapat pekerjaan yang mapan, jabatan itu juga mendukungnya dan sebagainya. Karena ilmu itu, Allah mengangkat derajatnya. Tetapi kalau orang berilmu itu tidak tawadu, malah dia sombong dengan ilmunya, dia berbuat kemaksiatan dengan ilmunya, maka ilmu itu tidak akan membahagiakan dan tidak akan menambah kesuksesan. Nah, dalam kajian-kajian spiritualitas, orang yang berilmu itu dia harus seperti sebatang padi. Nah, filosofis padi itu sederhana tapi dalam. Bagaimana padi itu kalau dia semakin menguning, semakin merunduk, semakin padat isinya, dia semakin merunduk. Itulah cerminan orang yang berilmu, yang dia akan bahagia dan sukses dengan ilmunya. Nah, satu hal, Bapak Ibu Majelis Taklim Telkom Group Regional 1, jangan kita lupakan. Dan kita pernah diskusi panjang ini bersama tim SCM Telkom, bersama orang tua kita, senior kita, Bapak Kiai Yusuf Muhammad, yang saya pikir karya-karya beliau, gagasan beliau, pemikiran beliau akan abadi sepanjang Telkom ini ada. Bersama tim juga dulu kami menyusun buku, bekerja bismillah, bekerja lillah, ma'allah, sampai bekerja bil mahabbah itu. Nah, semua itu sebenarnya adalah menginginkan bagaimana keluarga besar Telkom Indonesia itu adalah orang-orang yang tawadu, rendah hati, dan kemudian membangun sifat nilai-nilai humanistik kemanusiaan. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya, dan itu yang akan membahagiakan kita. Kita yang terus belajar, terus mencari ilmu, dan kemudian ilmu itu menambah
rendahnya hati kita, tidak sombong, tidak takabur, karena semua kita sadar sehebat apapun teknologi hari ini, walaupun dunia sudah di ujung jari, cyber education sekarang sudah luar biasa, tidak ada jarak lagi. Dengan kajian online ini pun kita bisa berinteraksi dengan siapa saja. Tidak saja di Indonesia, kita bisa buat dengan orang-orang di luar negeri, di Eropa, di Amerika. Begitu dekat, seperti sudah tidak ada jarak. Tidak dibatasi lagi jarak dan waktu. Kita bisa kapan saja. Ini kan sebuah kemajuan. Tetapi harus kita sadari bahwa manusia juga punya keterbatasan di balik kemampuan teknologi kita. Nah, maka janganlah ilmu itu menambah kesombongan kita. Tapi justru ilmu itu menambah ketawaduan kita dan senantiasa membangun nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan, membentuk sebuah teamwork. Nah, jadi kalau kita di Telkom Group ini, biasa kerja dengan teamwork itu perlu. Jadi sharing, masing-masing memberikan masukan, masing-masing bisa mengimplikasikan ilmu-ilmu sesuai dengan bidangnya, sehingga ketika ilmu itu berkolaboratif, maka dia bisa menghasilkan energi yang tiada batas, kerja-kerja besar, karena kita sudah membangun nilai kebersamaan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itulah yang akan membahagiakan kita dan menambah kesuksesan. Nah, kami dulu sering bahas bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan pada diri di dalam hati manusia itu dua cahaya. Dua cahaya itu ternyata anugerah dari Allah. Cahaya yang pertama nur al-iman, cahaya iman. Dan cahaya yang kedua nur al-ilmi, cahaya ilmu. Nah, dua cahaya itulah yang Allah tanamkan ke dalam kolbu hati manusia. Dan kalau dia sudah memancar, maka jadilah itu yang disebut namanya dengan nurani. Maka sering kita sebut ya, ada orang yang nggak punya nurani. Berarti dia manusia yang nggak punya kasih sayang, nggak punya kepedulian, hidupnya hanya bermaksiat, padahal ilmunya tinggi. Tapi kenapa dia tidak berbuat kebaikan? Karena dia tidak mendapatkan nur, cahaya. Jadi keberkahan ilmu itu datangnya dari Allah. Selagi orang berilmu itu taat, tawadu. Tapi kalau orang berilmu, dengan ilmunya dia bermaksiat, dengan ilmu itu dia membodohi orang, dengan ilmu itu dia berbuat kecurangan, kebatilan, dengan ilmu dia korupsi, mana bahagia? Dan tidak akan sukses, malah dia akan celaka. Nah, ini hati-hati. Jadi ilmu itu sebenarnya anugerah Allah yang juga sangat luar biasa. Maka hari ini, kita yang sudah diberi Allah titipan ilmu, cahaya iman, jaga dengan baik. Nah, caranya ya ilmu itu harus menjadi cahaya, pencerah. Dia membawa kita kepada kebaikan, dia bisa membangun kemanusiaan, nilai-nilai kasih sayang. Itulah ilmu, membawa kemanfaatan, ya, kebermanfaatan bagi masyarakat dan sebagainya. Ya, hari ini kita bersyukur ketika pandemi terjadi, saya pikir PT Telkom Indonesia punya peran yang sangat besar sekali, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, ketika generasi bangsa, anak-anak bangsa hari ini, mereka harus berada di rumah, mereka belajar di rumah, dan harus menggunakan teknologi ini. Nah, di sini PT Telkom punya peran yang luar biasa. Nah, saya punya mahasiswa juga di kampus UIN Sumatera Utara. Dan kita prihatin, sebagian mereka berada di kampung, di pelosok yang di sana mungkin jaringannya belum bagus. Nah, semoga ini suara batin saya juga kepada Telkom Group Region 1. Mudah-mudahan dengan kondisi pandemi ini Telkom bisa lebih merambah pedesaan, terutama masyarakat-masyarakat terpencil yang mereka juga anak-anaknya sekolah, kuliah di kota, tapi hari ini ada gangguan karena tidak ada jaringan. Nah, semoga masyarakat keluarga besar Telkom Group bisa segera mengantisipasi, walaupun ini memang pekerjaan berat bagi kita semuanya.
Karena kita hari ini memang sudah berhadapan dengan cyber education, belajar lewat media-media seperti ini. Baik, itulah yang pertama. Orang bahagia, orang sukses, ketika dia diberi Allah ilmu, setiap bertambah ilmunya, bertambah ketawaduannya, bertambah kebermanfaatannya kepada orang lain, dan dia menebarkan humanistik, kemanusiaan, dia bisa membantu orang-orang lain dengan ilmu yang dia miliki. Itu bahagia dan sukses. Nah, yang kedua, indikasi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses itu adalah wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hazrihi. Artinya, yang kedua, setiap kali bertambah amal ibadahnya. Nah, kalau tadi ilmu ya, yang kedua ini bertambah amal ibadahnya. Wah, ini sholatnya makin bagus, tahajudnya sudah rutin, sholat duhanya, puasa Senin Kamisnya, zikirnya, wanjusnya, wah udah hebat, luar biasa ini. Jadi orang yang bahagia itu, orang yang sukses itu memang orang yang harus beramal. Maka hari ini orang yang meninggalkan ubudiyahnya kepada Allah, orang yang tidak menjalankan perintah Allah, walaupun kita lihat dia ketawa ketiwi, senyum-senyum, tapi sebenarnya dia tidaklah orang bahagia. Dia sudah melawan suara batinnya. Kenapa dia durhaka kepada Allah? Kenapa dia melawan perintah Allah SWT? Nah, maka kita sejatinya setiap bertambah amal ibadah kita, bertambah pula lah khaufihi. Nah, ini yang perlu. Bertambah rasa takutnya kepada Allah. Wahazrihi. Dan bertambah kehati-hatiannya dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berkata-kata. Tidak sembarangan, tidak nyeleneh. Tidak bicara yang membuat orang gaduh. Tidak berbicara yang membuat orang berpecah belah. Wah, ini orang nggak hati-hati. Jadi orang yang beramal ibadah itu, orang yang semakin bagus amalnya, sejatinya dia semakin takut dia kepada Allah dan berhati-hati dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Itu cermin. Sehingga kalau berbicara pun, ya hati-hati sekali. Dan apa yang dia sampaikan itu selalu berisikan kata-kata yang membawa manfaat. Bukan sampah yang tidak ada manfaatnya. Ya, jadi dia selalu berhati-hati dan takut. Nah, hari ini persoalan bangsa yang sangat serius. Soal yang kita hadapi bersama ini adalah ketika orang-orang yang diberi amanah itu tidak lagi takut kepada Tuhan. Nah, kalau manusia sudah nggak takut kepada Tuhan, siapa lagi yang dia takutin? Nah, orang yang takut kepada Tuhan, dia akan berhati-hati. Karena dia sadar adanya responsibility of transcendental, nih kata para filosof. Akan ada pertanggungjawaban hidup di hadapan Allah. Karena kita sering saya katakan kepada keluarga besar Telkom Group, baik dulu ketika kita SCM, Purna Bakti, Spiritual Leadership, bahkan kepada adik-adik yang baru juga ya, Spirituality in Work, dan macam-macam bentuk kegiatan spiritual itu, semua kita harus sadar lagi bahwa hari ini kita sedang mewakili Allah dalam segala jabatan dan pekerjaan. Argumentasinya Ar-Rahman 29. Yas'aluhu mampis samawati wal ad kula yaumin huwa bisya'nin. Ternyata yang ada di langit di bumi ini semuanya meminta kepada Allah. Dan semua ini Allah yang mengatur kita. Jadi kita hari ini kalau jadi direktur, jadi manajer, jadi asisten, jadi kepala bagian, kita sedang mewakili Allah dalam jabatan itu. Sebenarnya Allah yang menunjuk kita. Kena kerja ibadah. Nah, maka jangan kita hianati, jangan kita nodai. Takutlah kita kepada Allah. Tapi kalau orang lebih takut kepada manusia, orang lebih takut kepada kamera, CCTV, tapi di balik itu mereka tidak takut kepada Allah, ini tidak akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, harusnya amal ibadah kita, zikir, sholat, puasa, qiyamul lail, haji, itu harus menjadi proteksi diri. Dia harus menjadi pagar betis, dia harus menjadi pelindung.
penyelamat diri kita. Jadi amal ibadah itu merupakan multivitamin yang menjadi daya tahan, daya juang untuk tidak terikut atau terkontaminasi dengan segala bentuk kebatilan itu. Nah, sehingga kalau kita sudah bagus amal ibadahnya, sejatinya bertambahlah takut kepada Allah. Nah, kalau sudah takut kepada Allah, dia tidak akan bekerja sembarangan. Dia akan berhati-hati, dia akan bertanggung jawab, karena dia sadar bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Itu yang kita sebut bagi Telkom itu namanya bekerja ma Allah. Dia bekerja bersama Allah sehingga muncul adanya rasa pengawasan Tuhan. Apalagi memang Quran juga menyebutkan itu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang luput. Ternyata Allah sudah ciptakan di setiap diri manusia itu ada raqibun atid, juru tulis, juru catat, juru kamera yang akan meliput semua aktivitas kita. Dan suatu saat tidak ada yang bisa lari dari kenyataan apa yang dia buat di dunia ini, kena lengkap laporannya 24 jam, malaikat raqibun atid online mengawasi kita. Ditambah surah An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu selalu menjaga kamu, mengawasi kamu. Kita saja yang lupa. Itu yang kita kembangkan di Telkom namanya konsep ihsan. Bekerja dengan ihsan, artinya bekerja yang terbaik karena sadar bahwa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu akan bahagia dan sukses sehingga bertambah amalnya, bertambah banyak ibadahnya, bertambah kuat rasa takutnya dan kehati-hatiannya. Kemudian yang ketiga, indikasi orang bahagia dan orang-orang sukses itu adalah wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa bazlihi. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan orang bahagia dan orang sukses itu setiap bertambah hartanya. Nah, jadi mungkin tabungannya bertambah, alhamdulillah, investasinya bertambah, kebun sawit dulunya nggak banyak, 1.000 hektar nih, sekarang udah 7.000 hektar. Ternaknya juga sudah bertambah, dia sudah sukses jadi jurkam, juragan kambing maksudnya. Kambingnya sudah ribuan, untanya, sapinya, udah tambahlah hartanya. Boleh, dan Allah senang orang-orang kaya yang seperti itu. Sehingga dengan kekayaan itu dia dekat dengan Allah. Silahkan, selagi harta itu kita cari dengan air mata, dengan doa, dengan keringat, tidak dengan merampas hak orang, tidak dengan menzalimi orang, tidak dengan menyakiti orang, tidak dengan mengambil hak orang, silahkan cari harta. Justru jadikan harta itu jalan ke sorga. Maka harta yang bahagia itu, dalam kajian spiritualitas ini, bahwa setiap hartanya bertambah, zida pisakhaihi, bertambah kedermawanannya, wa bazlihi, bertambah pula dia ingin membantu orang lain. Jadi di mana ada orang yang dalam keadaan memerlukan, dia hadir di sana. Apa yang bisa dia berikan? Dia ingin menjadi sesuatu yang membawa kebermanfaatan bagi orang lain. Tentu bahagia. Maka dalam teori umum ya, orang sukses itu adalah bukan orang yang sukses dengan diri sendiri. Orang sukses yang sebenarnya ketika dia bisa memberikan jalan kesuksesan bagi orang lain. Nah, kita coba tanya hari ini. Sudah berapa banyak orang lain yang kita hantarkan sehingga mereka sukses? Mungkin kita sudah memberikan kepadanya keteladanan. Mungkin kita sudah membimbing dia. Mungkin kita sudah memberi ilmu. Kita sudah memberi contoh yang baik. Itu kan jalan juga sehingga dia sukses. Nah, jadi orang sukses sejati itu adalah ketika dia memberi jalan kesuksesan pada orang lain. Nah, artinya sama dengan harta tadi. Harta itu akan membahagiakan kita, manakala harta itu menambah kedermawanan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, sehingga orang lain merasakan tertolong, ya kita bahagia itu. Anaknya nggak bisa sekolah karena tak mampu, kita bantu. Kita jadi ayah asuh dari anak tersebut. Sampai jadi sarjana, betapa bahagianya kita. Dia sukses,
lewat kita karena Allah memilih kita dengan harta untuk kita salurkan kepada orang lain. Itulah orang bahagia dan sukses. Tapi kalau orang yang punya harta banyak, yang ada hanya spirit of saving ya, bukan spirit of giving ya, hanya disimpan, ditumpuk-tumpuk, ini nggak bahagia ini. Terakhir orang itu mati ketakutan kalau hartanya berkurang. Dan lebih stres lagi dia ketika menjelang kematiannya, dia akan tersiksa. Bagaimana nih aset saya ini? Bagaimana harta saya ini? Kemana nanti harta saya ini? Bagaimana nanti kalau anak-anak saya, menantu saya berebut? Kacau balau. Nah harusnya di hari tuanya dia tidak lagi memikirkan itu. Harusnya dia menikmati hari tua itu dengan beribadah. Harta ini kan titipan ini. Maka ada sifat harta itu ada 3. Harta yang dimakan saja, ya maaf, besok jadi kotoran. Bahkan jadi penyakit kalau berlebihan. Kalau harta yang disimpan-simpan saja, ya itu bisa jadi rebutan nanti. Bukan anak kita yang merebutnya, menantu, lebih parah. Nah, kalau harta yang kita belanjakan di jalan Allah, berinvestasi di jalan Allah, itulah yang menjadi penolong kita. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Dan ketika kita meninggal juga, lihat, hanya kain kafan. Itu yang kita bawa. Rumah megah, mobil mewah, titipan. Begitu ke alam kubur pakai ambulan. Ya syukur ambulannya merek Mercedes-Benz. Bagus juga. Mobil jenazah, tapi mereknya Mercy. Tapi sama saja, mobil jenazah. Nggak ada lagi yang kita bawa. Sehelai 1 lembar US dollar pun nggak boleh dibawa. Kita punya intan, berlian, zulian, imitasi entah apa-apa namanya, nggak ada. Ibu-ibu punya koleksi tas dari merek LV, Prada, Guess, entah apa-apa lah namanya, Bu. Nggak ada yang dibawa ke alam kubur. Yang kita bawa itu adalah harta yang pernah kita bagi kepada orang lain. Pernah wakaf masjid, wakaf tanah, apa lagi? Pernah bantu fakir miskin, ngantar beras setiap bulan untuk duafa tetangga yang susah, sehingga mereka makan bisa hidup dan sebagainya. Kita pernah jadi ayah, ibu asuh, nolongin orang miskin sekolah, kita kasih uang sekolah tiap bulan. Nah itu yang jadi penolong. Harta itu nggak pernah cukup, percayalah. Dulu orang kalau gajinya 5 juta bilang, nih saya nggak cukup nih, maunya 10 juta baru cukup. Datang gaji 10 juta, apa katanya? Nggak cukup juga ini, harusnya 15 juta gaji saya ini. Udah datang 15 juta, ngomong lagi harusnya 20 juta loh, kapan cukupnya ini? Nah makanya berhati-hati dengan harta itu, karena harta itu bisa menjebak kita. Carilah dengan cara yang baik. Dan ketika harta sudah kita dapat, harus kita sadari, di sana ada titipan Allah untuk orang lain. Nah itu kita sebarluaskan, kita gunakan pada jalan-jalan yang Allah ridho, kita bahagia. Jadi kalau harta itu menambah kedermawanan, malah menambah kebermanfaatan, pasti akan membahagiakan kita. Tidak tersiksa dengan harta itu. Kita baca sejarah bagaimana kayanya Qarun, 7 orang bodyguard itu baru bawa kunci, unta-unta sampai sekian puluh ekor, tapi hanya bawa kuncinya. Qarun sudah pakai bodyguard 15 abad yang lalu. Jadi kalau hari ini orang pakai bodyguard, maaf terlambat Bapak Ibu. Qarun sudah pakai bodyguard 15 abad yang lalu. Dan akhirnya Qarun ditenggelamkan, likuifaksi dia. Fakhosafna, khospun dalam soal Qasas 81. Tenggelam, sampai hari ini nggak tahu di mana Qarun. Konon katanya ada harta Qarun. Ada yang bilang di Medan Pak, ditemukan harta Qarun di tanah 600 Marelan. Udah sampai pula ke Marelan Pak Satria harta Qarun. Padahal dia tenggelam di Mesir, masa sampai ke Marelan. Ya bisa saja mungkin pengaruh evolusi bumi ya. Tapi memang tiada keabadian. Harta yang berkah itu, ketika harta itu kita belanjakan lagi di jalan Allah, itu yang akan terus bertambah. Dan yang keempat, indikasi sukses dan bahagia itu, wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsih. Setiap kali bertambah-tambah umur, nah kita ini kan bertambah umur ini. Yang 50, 51, semakin dekat purna bakti, semakin dekat purna bakti.
Bahkan ada yang pensiun dini sebelum masanya. Jadi sebenarnya dalam kajian spiritualitas yang terbaik adalah setiap bertambah umur naqasa min hirsih. Harusnya berkuranglah keserakahan kita terhadap dunia. Nah, itu yang harus kita lakukan. Maka ada istilahnya kita itu ya harus pensiun dulu, berhenti dulu. Selesailah dengan dunia, baru kita bangun orientasi akhirat. Dulu waktu training di SCM pernah kita buat satu angka ya, usia 0 sampai umur katakanlah 40 tahun, 70% dunia yang kita kejar, 30% akhirat. Nah sekarang kita yang 40 tahun ke atas dibalik aja, 70% akhirat, 30 dunia. Jadi kerjaan dunia juga, jadikan itu orientasi akhirat, kerja untuk ibadah, berdagang, bisnis untuk mencari keberkahan untuk akhirat, itu boleh. Jadi jangan bertambah usia kita, bertambah pula kelalaian kita. Bertambah usianya, bertambah pula serakah ngurusin dunia lagi. Udah cukup, biarkan generasi-generasi kita lagi yang melanjutkan. Kita cukup menjadi panutan, kita cukup menjadi penasehat. Jangan kita lagi, semua itu ada batasnya. Usia kita juga sudah bertambah. Bahkan dalam surah Yasin yang sudah kita hafal ya, karena kita baca Yasin dari SD, Bapak Ibu wirid Yasin tiap malam Jumat, setahun ada 52 kali malam Jumat. Baca Yasin 52 kali setahun. Nggak mungkin nggak hafal Yasin. Kan ada ayat itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Jadi wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ayat itu menyadarkan bahwa betapa kita ini setiap orang yang dipanjangkan umurnya, yang sudah 60, naik 70, udah 80, nunakkisu fil khalqi, kata Allah. Dia kami kembalikan lagi seperti kejadian semula. Gigi udah mulai hilang, macam bayi nggak punya gigi. Jalan nggak bisa, udah macam bayi juga. Kadang harus dipandu dengan kursi dan sebagainya. Memang Allah berikan itu, ada batas. Mata sudah mulai kurang, selera makan berkurang, bahkan disuapin kita kayak bayi lagi, karena sudah faktor usia lanjut. Nah, jadi kalau kita ingin bahagia, ingin sukses, setiap bertambah umur, itu kesadaran mendekati kematian. Maka jangan mabuk lagi dengan dunia, jangan terlena dengan dunia. Silahkan kita berada di tengah keramaian dunia. Kita berada di tengah kesibukan dunia. Di tengah gedung-gedung pencakar langit. Tapi jangan terlena dengan pesona dunia. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi kalau ingin sukses dan bahagia itu, bertambah umur kita, sadar ini bakal balik lagi macam bayi. Udah mulai lemah lagi, kaki udah mulai lemah, asam urat, asam jawa, asam belimbing, asam sunti, entah macam-macam namanya. Telinga udah mulai kurang, mata udah mulai kurang, gigi mulai tanggal, rambut sudah mulai gugur, macam bayi terakhir, nggak punya rambut. Begitulah hidup ini tidak ada yang abadi. Maka bertambah umur kalau ingin bahagia, bertambah dekat dengan Allah. Siapkan bekal. Terakhir yang kelima, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wat tawadu' lahum. Artinya, kalau ingin sukses, bahagia, setiap kali bertambah umurnya, bertambah kekuasaan, bertambah kedudukan, bertambah kemuliaan, bertambah jabatan. Wah, ini bagus nih, naik jabatan. Dari senior manager, wah sudah naik lagi. Bisa jadi direktur, jadi dirut, jadi menteri, naik jabatan. Apa yang harus dia lakukan? Zida fi qurbihi minan nas. Jangan sombong, harus semakin dekat dengan masyarakat. Lindungi mereka, bantu mereka. Karena kita pun dipilih oleh rakyat. Dulu kita cari-cari rakyat. Nah, sekarang kita sudah berkuasa, jangan rakyat yang mencari-cari kita. Tapi kita berada di tengah rakyat. Itu nasihat Sayyidina Ali kepada Malik bin Amir al-Ashtar yang pernah jadi gubernur di Mesir. Salah satu nasihatnya, wahai Malik,
nanti kalau engkau sudah berkuasa, dengarkan selalu jeritan, tangisan, suara hati rakyatmu. Jangan kau jauh dari mereka. Nanti kau nggak ngerasakan derita mereka. Jadi kalau kita ingin bahagia, begitu. Semakin tinggi kedudukan, bukan semakin sombong. Karena kita dipilih Allah untuk melindungi rakyat kita, masyarakat kita, perusahaan kita, staf kita. Justru bagaimana kita bisa mensejahterakan mereka. Bagaimana kita bisa membahagiakan mereka, kita yang sudah bahagia dengan jabatan, dengan fasilitas segala finansialnya. Nah sekarang bagaimana itu bisa kita tularkan kepada orang-orang yang sudah memberikan kepada kita kepercayaan, yang membantu kita, yang memilih kita. Jangan kita lupakan. Wattawadu, dan jangan sombong kepada mereka. Dan selalu berusaha memenuhi apa yang menjadi kepentingan hajat hidup mereka. Ini nasihat yang baik dari Sayyidina Ali. Baik Bapak Ibu, Majelis Ta'lim Telkom Group Regional 1 yang saya hormati, inilah kajian kita pada siang hari ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati itu dalam arti yang sesungguhnya. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Semoga Bapak Ibu Telkom Group semuanya sehat, bahagia, sukses, dan tetap semangat sekalipun kita masih berada di tengah pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari jamaah kajian online MTTG Regional 1. Saya bacakan. Yang pertama dari Saudara Lukman. Seseorang yang berilmu tapi menolak jadi panutan atau pemimpin karena takut akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak, bagaimana menurut pandangan agama? Ya, saya langsung jawab aja ya. Baik ya, terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah bertanya. Bagus pertanyaannya. Seseorang yang berilmu, ya tentu berpengalaman dan punya kearifan, tapi menolak jadi pemimpin karena takut diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana menurut pandangan agama? Menurut saya, Pak Lukman, ada sebuah hadis Nabi juga itu. Yang dilarang oleh Nabi itu kepada Samirah ya, Abi Samirah, dilarang Nabi jangan meminta-minta jabatan. Nah, kalau engkau meminta-minta jabatan, nanti engkau akan susah kena jabatan itu. Tetapi ketika engkau diberi jabatan karena kemampuanmu, kelayakan, jadi sudah fit and proper test, layak dan patut dia menjadi panutan, jadi pemimpin, dalam pandangan agama harusnya diterima Pak Lukman. Karena kalau orang diberi jabatan itu dengan kemampuannya dan dia akan dibantu Allah dalam jabatan itu. Jadi sayang sekali kalau orang-orang yang sudah mumpuni ya, sudah layak, fit and proper testnya sudah layak, patut, tapi dia tolak, sayang sekali. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba yang terpilih yang tak layak, itu lebih menderita lagi. Jadi kalau seseorang yang sudah memang memenuhi kriteria, dan dia tidak meminta-minta jabatan, tapi karena memang dia diberikan jabatan itu, yakin Pak Lukman, Allah yang membantu dia dalam jabatan itu. Itu hadisnya sahih. Demikian Pak Lukman ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Gimana Saudara Lukman, apa sudah cukup dengan jawaban yang diberikan? Ya, terima kasih. Baik, kalau gitu lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Bagaimana menurut Ustadz dengan orang yang baik dan rajin beribadah dan memiliki kesuksesan yang tinggi, namun masih memiliki rasa kurang bahagia karena kehidupan orang-orang di sekitar dia yang membuatnya tidak bahagia? Apakah kesuksesannya tersebut ada yang salah? Ya.
Baik ya, ini luar biasa semangat sekali ini keluarga Telkom Group bertanya. Masya Allah kayaknya Pak Satria, dua jam nih nggak cukup nih ngaji nih. 1 jam ya, jam 1 jam 2 ya. Tapi ya kita coba jawab saja dulu. Dari Pak Andika. Bagus ini pertanyaan Pak Andika Yogi Pradana. Ada orang yang sukses gitu ya, berarti bisa dilihat mungkin hartanya, jabatannya, atau yang lain. Tetapi mungkin kurang bahagia karena orang-orang di sekitarnya. Ya ini banyak fenomena ini. Suaminya udah sukses, tapi istrinya kayak sinetron Suara Hati Istri. Kayak Rahasia Ilahi ya, begitu ya. Kelakuannya nggak baik. Atau kadang-kadang istri sudah membahagiakan, mertua tidak membahagiakan. Kadang anak pula tak membahagiakan, macam-macam. Jadi kalau kita dihadapkan pada kondisi eksternal lah, katakan di luar diri kita ya, apalagi orang-orang itu adalah bahagian dari kehidupan kita, ya keluarga kita, saya pikir memang itu mengusik kebahagiaan, tapi jangan berhenti bagaimana kita berusaha menjadikan itu sesuatu yang bisa membahagiakan. Kalau dalam agama, Pak Yogi ya, atau Pak Andika, berarti seseorang itu dia sedang diuji Allah. Nah, jadi memang ada kalanya rasa tidak bahagia itu adalah ujian dari Allah. Dan ujian itu banyak. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, macam-macam memang bentuknya ujian itu. Nah, jadi seperti halnya Nabi Muhammad SAW, beliau sukses, tapi banyak ujian. Tapi beliau hadapi, maka rumusnya biar tetap bahagia, rumusnya Pak Andika H2N. Hadapi, hayati, nikmati. Pasti, di balik hal yang tidak membahagiakan itu, nanti akan mendatangkan rasa bahagia yang luar biasa. Katakan mungkin anak kita, kelakuannya, yang nggak nurut. Nah, tapi kita doakan ini, bagaimana yang anak yang seperti ini bisa berubah. Maka jangan pernah berhenti dalam hidup ini berdoa. Jadi kalau kita belum mendapatkan bahagia secara batin ya karena orang-orang di sekitar kita, tugas kita mendoakan. Jadi kalau ada seseorang yang nggak mau sholat dan kita risih ya makannya banyak, tapi nggak pernah sholat nih, nambah-nambah nih. Kan nggak bahagia, doakan ya Allah. Semoga si fulan ini ya Allah berikan hidayah, sadarkan dia supaya dia sujud kepadamu. Kita doakan. Jadi justru ya orang yang sukses tadi diuji dengan lingkungan yang tidak membahagiakannya, berarti dia dipilih Allah juga. Mudah-mudahan lewat usahanya, lewat doanya, orang-orang di sekitar itu yang tidak membahagiakannya akan membahagiakannya pada suatu saat. Jadi tetap dihadapin, makanya rumusnya tadi hadapilah suasana itu, hadapi. Hayati, ya ada apa ini ya Rob? Engkau sedang menguji hamba. Dan akhirnya nanti nikmati. Allah pasti memberikan hadiah di balik ujian itu. Inna ma'al usri yusra. Dan harus bersyukur. Karena seseorang itu sudah sukses. Walaupun belum bahagia. Nah kadang-kadang memang tidak semua Allah berikan. Nggak semua dikasih Allah. Bahagia dikasih, sukses dikasih. Kadang-kadang bertahap. Ada orang bahagia dulu, dia sudah bahagia ini. Anak, istri, suami bahagia. Tapi mungkin mereka rumahnya masih kontrakan. Tapi bahagia juga, mereka bisa senyum. Tidurnya nyenyak, makannya selera. Itu kan sudah bahagia juga. Kita kalau udah nggak bisa tidur, makan nggak selera, mana bahagia lagi. Nah kadang-kadang ada orang yang dikasih Allah bahagia dulu. Tapi dia belum sukses. Ada orang dikasih sukses dulu, tapi belum bahagia. Supaya jangan berhenti, dia tetap berikhtiar mendapatkan itu. Demikian Pak Andika ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Taufik, dari Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya cara agar hati dan tubuh ini sinkron untuk menjalankan perintah Allah. Kita tahu suatu hal itu baik, namun kita malah sering melakukan sebaliknya. Terima kasih.
Baik ya, terima kasih Pak Taufik. Ini jauh datang dari Jambi. Jadi pertanyaannya bagus ini. Bagaimana kita mensinkronkan ya, atau kita integrasikanlah. Kadang-kadang kan dalam hidup ini banyak hal yang berlawanan ya, kontradiktif. Kita maunya ini, tapi kadang-kadang ya yang muncul yang lain begitu ya. Kita tahu ini baik, tapi malah yang kita lakukan yang sebaliknya. Ini muncul. Nah, itu kembali kepada kekuatan di dalam diri kita sendiri. Jadi kekuatan manusia itu yang paling utama itu adalah kolbunya. Jadi Pak Taufik, kondisi itu sangat ditentukan oleh energi kolbu, hati. Karena di dalam kolbu manusia itu selalu ada bisikan. Ada namanya khatir Rabbani, bisikan Tuhan. Nah ini bagus, selalu membawa dia kepada hal-hal yang positif. Tetapi juga ada namanya nanti khatir syaitani, bisikan-bisikan setan. Nah ini yang selalu mendorong seseorang itu melakukan larangan-larangan Tuhan. Jadi mana yang lebih kuat bisikan itu? Dipengaruhi lagi oleh dorongan hawa nafsu. Nah maka salah satu cara ya, bagaimana biar sinkron lah ini antara hati, kata, dan perbuatan. Kuncinya satu, istiqamah. Jadi istiqamah itu bagaimana kita membangun kesadaran untuk konsisten. Konsisten itu bahwa yang baik itu baik, yang harus kita kerjakan, yang batil itu batil, dan kita nggak boleh mengerjakan itu. Kita harus membangun semangat jihad. Jihad melawan nafs. Nah itu namanya ada jihadun nafs. Jihad mengendalikan diri, bagaimana yang baik-baik itu yang kita kerjakan, yang buruk itu bisa kita redam. Dan caranya tentu melakukan riyadhah, ada latihan. Jadi harus exercise. Exercise-nya apa? Menjalankan rutinitas ibadah. Misalnya rutinitas tahajud, rutinitas puasa Senin Kamis, puasa sunnah, rutinitas baca Quran, rutinitas zikir, rutinitas berjamaah kalau sholat. Nah ketika exercise atau riyadhah ar-ruhaniyah itu kita lakukan, maka nanti bisikan-bisikan Allah itu semakin kuat. Sehingga kalaupun datang nanti hal-hal yang berseberangan, datang di depan kita, dia akan bisa diredam dengan kekuatan energi positif karena faktor riyadhah yang kita lakukan itu. Dan memang harus ada aplikatif. Dia nggak cukup hanya kita pahami, tapi bagaimana berbuat. Makanya banyak, maaf, dulu saya ketemu orang ahli maksiat. Dia hobinya buat jahat aja. Gimana dia meredam? Dia tinggalkan dulu duniawi. Dia tinggalkan perusahaan, dia tinggalkan bisnis. Dia bersuluk, bertarikat. Nah, menyendiri dulu, pergi berguru. Di sana dia bisa sholat tahajud tiap malam, rutinitas berjamaah, yang dia dengar azan, Al-Quran. Nah, sehingga dengan latihan itu, akhirnya datang bisikan hati yang paling dalam dari Tuhan, dan itu menyadarkan dia dan membuat dia bertaubat. Nah, itu diantara implikasinya begitu, saya pikir Pak Taufik ya. Baik, ini kena waktu kita sudah pukul 2 Pak Satria ya. Dan mudahan nanti minggu depan bisa dimulai lebih cepat, karena zuhur kita sekarang di Medan 12:15 sudah azan. Sehingga tadi saya pukul 12.30 udah standby. Tapi kena waktu Zoom atau online kita jam 1, mungkin ada yang makan siang atau yang lain-lain ya. Baik, mudah-mudahan walaupun banyak yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin untuk penutupan bisa ditutup dengan doa oleh Ustaz langsung. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira.
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang menambah rendah hati kami, dan ilmu yang menambah belas kasih sayang dan kebermanfaatan di antara kami. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami amal ibadah yang menambah rasa takut kami kepadamu ya Rabb, untuk Amin. tidak melakukan larangan-Mu, dan menambah kehati-hatian kami ya Allah untuk tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Amin. Ya Allah, jadikanlah harta benda yang Engkau titipkan kepada kami harta benda yang akan menjadi penolong dan penyelamat bagi kami, harta benda yang barokah, yang dirasakan kebermanfaatannya bagi orang lain, harta benda yang bisa meringankan beban orang lain. Dan jadikanlah ya Rob umur kami yang terus bertambah ini menambah kedekatan kami kepadamu dan mengurangi rasa cinta kami terhadap dunia secara berlebihan. Dan jadikanlah ya Rob setiap amanah yang diberikan kepada kami, jabatan, kekuasaan, dan kemuliaan, menambah sifat rendah hati pada diri kami dan menyadari bahwa kami sedang mewakili Engkau ya Allah dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aminna wa minkum taqabbal ya karim. Ya rabbal alamin. Setelah dengan ini telah selesai kajian online kita MTTG Regional 1. Selanjutnya untuk para jamaah yang hadir untuk bisa mengisi form feedback di link yang telah disediakan di kolom komentar. Baiklah, untuk menutup kajian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama tutup kajian online kita pada hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.